Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Ekonomika Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik baru, yaitu adalah kualitas guru dalam fungsi produksi pendidikan. Kita mulai. Kuliah pada kesempatan kali ini itu berdasarkan pada book chapter bertajuk Teacher Quality in Education Production oleh Pelayo dan Brewer, di buku Ekonomika Pendidikan oleh Dominic Brewer dan juga Patrick McEwen. Nah, kita akan mulai. Jadi kita akan menelaah bukti-bukti dari berbagai studi yang pernah dilakukan tentang kualitas guru dalam fungsi produksi pendidikan. Jadi kita ingin mengetahui lebih dalam apa saja sih atau bagaimana sih guru yang baik itu, dan kemudian bagaimana guru yang baik itu dapat meningkatkan capaian pendidikan siswa, dan jika bisa, bagaimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sebetulnya pertanyaan yang cukup sederhana, tetapi di saat yang bersamaan pertanyaan tersebut itu adalah pertanyaan yang cukup kompleks. Kenapa? Karena pengambil kebijakan itu telah melakukan beberapa eksperimen kebijakan menggunakan strategi-strategi yang berbeda untuk meningkatkan kualitas dari guru. Nah, jadi kalau kemudian kita mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong atau kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kualitas guru, maka pemerintah kemudian bisa mencoba untuk memikirkan intervensi yang relevan. Nah, ini adalah sesuatu yang kita akan coba untuk telaah dalam beberapa slide yang ke depan. Nah, sebelum kita masuk ke topik utamanya, tentunya kerangka kerja yang akan kita gunakan itu adalah fungsi produksi pendidikan. Jadi kita sudah pernah membahasnya di chapter yang ke-6. Jadi kita punya capaian siswa I pada periode T, oke, yang merupakan fungsi dari input sekolah termasuk guru, dan juga kemudian kita memasukkan capaian pendidikan siswa di periode yang sebelumnya. Dan juga kemudian kita memasukkan faktor-faktor yang tidak kita observasi di tingkat siswa, dan yang termasuk juga karakteristik keluarga yang tidak kita observasi. Oke. Jadi ini adalah kerangka kerja yang akan nantinya memudahkan kita untuk melihat berbagai macam studi yang menggunakan kerangka kerja yang sama. Nah, apa sih bukti-bukti yang ada saat ini terkait dengan dampak dari guru? Jadi salah satu tantangan utama itu adalah kita ingin membedakan apakah ini efek dari sekolah atau kemudian kualitas dari sekolah, atau kemudian ini adalah efek dari guru untuk meningkatkan student achievement. Nah, ini adalah tantangan yang kita hadapi. Nah, jadi studi-studi itu menunjukkan bahwa ya, sekolah itu memiliki efek atau kemudian memiliki dampak yang signifikan, tetapi juga kemudian di saat yang bersamaan studi-studi itu menjelaskan bahwa kualitas guru itu adalah faktor paling penting di antara faktor-faktor atau input-input sekolah lainnya. Oke, banyak alasan mengapa kualitas guru itu adalah salah satu, jika tidak faktor yang paling penting di antara komponen-komponen yang lainnya. Salah satu alasannya itu adalah guru yang baik itu bisa mitigasi ketimpangan sosioekonomi yang ada di siswa. Ini sebetulnya kembali ke diskusi kita pada pertemuan yang sebelumnya, di mana ada kesenjangan sosioekonomi siswa atau latar belakang keluarga, dan kemudian kesenjangan sosioekonomi siswa atau keluarga tersebut itu bisa kemudian berdampak kepada capaian mereka di sekolah atau kemudian capaian pendidikan mereka secara umum. Nah, kita juga pernah membahas pada pertemuan yang sebelumnya bahwa salah satu cara untuk mengurangi atau minimisasi kesenjangan sosioekonomi terhadap capaian pendidikan itu adalah dengan cara good teaching. Oke, jadi jika di sekolah guru itu bisa mengidentifikasi mana anak yang memiliki kekurangan karena ketimpangan sosioekonomi, maka kemudian mereka bisa memberikan pengajaran yang berbeda atau intervensi yang berbeda, dan intervensi atau pengajaran yang berbeda tersebut seharusnya bisa meningkatkan capaian mereka dan kemudian mengurangi kesenjangan karena kesenjangan sosioekonomi. Oke, jadi ini adalah salah satu kutipan dari Hanushek.
sekolah dengan kemampuan untuk mengkompensasi ketimpangan atau perbedaan pendidikan karena latar belakang keluarga. Oke, jadi kemudian mereka yang memiliki kemampuan mengajar yang tinggi itu bisa kemudian mengurangi kesenjangan pendidikan berdasarkan tingkat pendapatan keluarga. Ini adalah sesuatu yang penting untuk mengurangi ketimpangan. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah kita sudah membahas guru itu merupakan faktor terpenting di dalam komponen atau input-input sekolah. Pertanyaannya itu adalah apa sih kualitas guru? Nah, kualitas guru paling tidak secara umum akan kita bagi menjadi dua, yaitu adalah karakteristik yang bisa kita observasi dan karakteristik yang tidak bisa kita observasi. Nah, kita akan bahas dulu karakteristik yang bisa kita observasi sebelum kita masuk ke karakteristik yang tidak bisa kita observasi. Nah, karakteristik yang bisa kita observasi itu antara lain adalah tahun pengalaman mengajar dan juga kemudian tingkat pendidikan. Nah, ini adalah informasi-informasi yang paling sering dikumpulkan, dan ini merupakan salah satu atau beberapa variabel yang digunakan untuk menentukan gaji guru. Oke, jadi gaji guru itu adalah fungsi dari tingkat pendidikan dan juga kemudian tahun mengajarnya. Sebagai contoh di konteks Amerika Serikat, paling tidak gaji guru merupakan fungsi dari dua hal ini, yaitu adalah gelar yang mereka miliki dan kemudian tahun mereka mengajar. Oke, karena dalam konteks Amerika Serikat, guru itu memiliki serikat guru yang memiliki bargaining power yang cukup tinggi. Kemudian juga selain kita melihat gelar secara umum, kita juga bisa melihat sebetulnya gelar S1 yang dia miliki sebetulnya itu dari jurusan apa misalnya, atau dari departemen apa. Kemudian juga ada beberapa studi yang mencoba untuk melihat apa saja nih mata kuliah yang diambil oleh guru pada saat mereka kuliah yang nanti dihubungkan dengan performa mereka mengajar. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik nantinya untuk kita telah lebih lanjut. Kenapa? Karena guru itu mengajar berbagai macam pelajaran misalnya. Tapi demikian mereka itu akan optimal seandainya mereka mengajar mata kuliah yang mereka pernah mendapatkan pendidikan secara spesifik. Jadi misalnya mereka mengajar matematika, maka performa mereka dan kemudian capaian pendidikan siswa yang diajar itu akan optimal seandainya dia juga pernah mengambil mata kuliah matematika. Oke. Terus kemudian data-data tersebut juga memungkinkan peneliti untuk melihat pentingnya pengetahuan subjek tertentu tadi seperti yang sudah saya sampaikan dan juga kemudian pelatihan pedagogi. Kemudian beberapa karakteristik lain yang bisa ditelaah itu adalah kualitas dari perguruan tinggi atau universitas yang dihadiri oleh guru, kemudian juga uji kemampuan seperti misalnya National Teacher Exam atau kemudian SAT atau kemudian ACT. Dan juga yang terakhir yang akan kita juga bahas pada kesempatan kali ini itu adalah sertifikasi guru. Jadi tidak hanya sertifikasi guru di konteks Amerika Serikat, nanti kita juga akan coba lihat sertifikasi guru untuk konteks Indonesia. Oke. Nah, tapi selain itu kita juga tentunya akan mencoba melihat apa saja nih faktor-faktor kualitas guru yang tidak bisa kita observasi. Sama halnya karena kita telah belajar ekonometrika dan mikroekonometrika secara umum, saya kira salah satu tantangan utama itu adalah mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak kita observasi. Nah, Goldhaber dan kawan-kawan itu mengestimasi bahwa sekitar 97% dari efek guru itu sebetulnya dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak bisa kita observasi. Oke, karakteristik ini meliputi apa sih pedagogi yang mereka gunakan. Maksudnya seperti apa? Apakah kemudian dalam satu semester atau dalam satu tahun ajaran mereka itu mengajar sesuai dengan urutan yang ada di buku teks dan tidak memperhatikan misalnya progres dari masing-masing anak. Atau kemudian strategi pedagogi yang mereka gunakan
mereka tidak serta-merta kemudian mengikuti urutan yang ada di buku teks, tapi lebih memperhatikan perkembangan pembelajaran dari masing-masing anak dan menyesuaikan pengajaran berdasarkan kemampuan si anak itu, atau kemudian gabungan antara keduanya. Nah, ini adalah karakteristik yang sayangnya tidak standar antara satu guru dan guru yang lainnya. Kemudian juga kemampuan untuk memanajemen kelas, tentunya mengajar kelas dengan ukuran siswa 40 itu bukan sesuatu yang mudah. Oke, sesuatu yang menantang dan tentunya membutuhkan kemampuan tersendiri. Juga kemudian filosofi dari mengajar, kemudian juga kemampuan sosial dan antarpersonal. Sayangnya, data-data yang ada, baik yang data pada saat book chapter ini ditulis maupun pada saat ini belum bisa untuk memasukkan faktor-faktor tersebut karena dari sisi pengukuran atau measurement variabel-variabel tersebut itu cukup menantang. Oke. Oleh karena itu kita akan banyak fokus di karakteristik yang bisa kita observasi dan kita akan mulai dari pengalaman guru. Nah, jadi studi-studi itu telah mencoba untuk menginvestigasi apakah pengalaman guru itu penting. Dan data yang biasanya digunakan itu adalah tahun mengajar. Oke, jadi berapa tahun dia mengajar, misalnya 1 tahun mengajar, 2 tahun mengajar, 3 tahun mengajar, dan seterusnya. Tapi memang data yang kita miliki tidak bisa mengidentifikasi kualitas dari pengalaman mengajar tersebut. Artinya apa? Artinya bisa saja ada 2 individu yang sama-sama mengajar 3 tahun, tetapi yang satu memiliki 3 tahun pengalaman mengajar dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan individu yang lainnya. Oke, mungkin karena latar belakang pendidikannya atau kemudian tempat dia mengajar sekolahnya dan seterusnya. Jadi ada variasi itu. Namun data yang kita miliki tidak bisa menangkap variasi tersebut. Jadi hanya tahun. Jadi kemudian untuk tahun yang sama nanti di data mungkin kita akan melihat variasi yang sebetulnya variasi itu cukup menarik. Nah, Hanushek di tahun 1986 itu melakukan sebuah review of the education production literature dan kemudian hasil reviewnya itu menjelaskan bahwa tidak ada bukti yang kuat bahwa tahun mengajar guru itu berdampak pada capaian pembelajaran siswa. Nah, kemudian dia juga melakukan update di review dari Education Production Literature di tahun 1989 dan menemukan 29% dari 140 studi itu yang menemukan efek yang positif. Oke, jadi pada saat studi-studi tersebut dilakukan di sekitar tahun 1980-an belum ada bukti bahwa ada efek dari pengalaman guru. Namun demikian, ada studi lanjutan yang dilakukan oleh Greenwald dan kawan-kawan di tahun 1996. Ini adalah salah satu studi review literature yang juga bisa dikatakan cukup banyak dikutip, dan mereka menemukan bahwa sebetulnya pengalaman guru itu penting. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah mengapa ada perbedaan temuan antara Hanushek, baik yang tahun 1986 maupun yang tahun 1989, dan juga kemudian Greenwald. Jadi ID dan kawan-kawan itu menjelaskan bahwa perbedaan kesimpulan itu bisa disebabkan oleh perbedaan pembobotan dari studi-studi yang ditemukan dan juga cara untuk atau metodologi untuk mengagregasi hasil-hasil yang ditemukan oleh berbagai macam studi tersebut. Oke. Nah, tapi dari bisa dikatakan mixed evidence tersebut, maka kemudian peneliti terus melakukan telaah lagi, melakukan investigasi, dan kemudian memperbaiki metode yang bisa digunakan dari satu investigasi ke investigasi berikutnya yang nanti kemudian kita akan lihat. Nah, studi-studi lanjutannya yang dilakukan di tahun 2000-an menggunakan data yang lebih terkini dan juga kemudian menggunakan metode yang lebih terkini. Nah, jadi studi menemukan bahwa kurva pembelajaran guru itu sebetulnya adalah cukup curam. Oke, jadi mereka itu bisa dikatakan mendapatkan pengalaman yang cukup signifikan di tahun-tahun pertama mengajar, tapi kemudian setelah itu peningkatan atau efek dari pengajaran tersebut itu bisa dikatakan landai. Paling tidak itu adalah temuan dari studi-studi pada tahun tersebut.
Oke, artinya apa? Artinya peningkatan pengalaman mengajar itu paling penting adalah di tahun-tahun pertama. Oke, sekali lagi ini adalah temuan yang dari studi-studi ini. Nanti kita akan coba lihat untuk studi-studi dengan metodologi yang lainnya. Kemudian Rokov tahun 2004 itu dia menggunakan data panel dari guru dan menemukan bahwa efek dari pengalaman guru itu signifikan di tahun-tahun awal, tapi kemudian setelah itu mereka bisa dikatakan flat. Jadi kemudian cut off-nya itu adalah 10 tahun, jadi kemudian setelah 10 tahun tidak ada lagi efek dari penambahan pengalaman mengajar. Nah, pertanyaannya itu adalah mengapa kemudian paling efektif atau kemudian mengapa tahun-tahun pertama mengajar itu merupakan tahun-tahun yang paling efektif. Oke. Studi Rifkin dan kawan-kawan itu menjelaskan bahwa guru yang berada di awal-awal mereka mengajar, itu mereka banyak melakukan engagement dengan siswa, sehingga kemudian mereka melakukan learning by doing. Nah, mereka mulai memahami bagaimana tantangan-tantangan yang ada di dalam kelas, bagaimana caranya untuk melakukan manajemen kelas, bagaimana caranya untuk berinteraksi secara sosial menggunakan antar personal, kemudian terutama terhadap siswanya, bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, pedagogi apa yang paling optimal untuk anak-anak yang mereka ajar, itu semua merupakan bagian dari pembelajaran yang mereka hadapi di tahun-tahun awal mereka mengajar. Dan tentunya apa yang mereka pelajari pada saat mereka di universitas atau pada saat mereka mengambil sertifikasi guru itu akan sangat berbeda dengan real life di dalam kelas itu sendiri. Oleh karena itu, kemudian periode-periode awal itu merupakan periode pembelajaran yang cukup berharga bagi para guru. Kemudian juga salah satu hal yang kemudian dicatat itu adalah efek dari seleksi yang tidak acak. Jadi kemudian guru-guru yang kualitasnya itu relatif rendah, itu cenderung untuk tinggal di profesi mengajar, tapi kemudian guru-guru yang lebih bertalenta itu kemudian keluar dari profession tersebut untuk kemudian mengejar karir yang berbeda. Kayak itu salah satu alternatif penjelasan. Nah, Claude Felter dan kawan-kawan di tahun 2006 itu melakukan investigasi terhadap pengalaman guru yang kemudian mengakomodasi bahwa matching antara guru dan siswa itu tidak random dan mereka tetap menemukan hasil yang sama, yaitu adalah guru itu akan efektif di awal-awal mereka mengajar dan kemudian setelah itu cukup flat. Nah, salah satu hal yang sekali lagi penting untuk kita lihat sebagai peneliti dan juga sebagai econometricians itu adalah apa data yang kita miliki untuk menganalisis efek dari pengalaman guru itu sendiri. Nah, jadi salah satu perkembangan yang bisa dilihat itu adalah sistem data yang tidak hanya bisa mengidentifikasi guru dan kemudian siswa yang mereka ajar, tetapi mereka bisa melakukan tracking. Tracking dari apa? Tracking dari guru antar waktu, sehingga kemudian kita bisa melihat yang disebut dengan teacher fixed effects. Jadi mereka melakukan tracking guru antar waktu dan kemudian juga matching antara guru dan kemudian ke siswa, sehingga kemudian bisa dihubungkan, oh siswa ini diajar oleh guru A, dan kemudian siswa tersebut mendapatkan nilai A, nilai tertentu dalam ujian. Sehingga kemudian mereka bisa tracking dan bisa melakukan teacher fixed effects. Jadi metode ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan guru tersebut dengan dirinya sendiri antar waktu pada saat dia mendapatkan pengalaman mengajar yang lebih baik. Nah, sebagai perbandingan, ada juga yang kemudian menggunakan data cross-section. Oke, jadi kalau data cross-section itu bisa dikatakan itu adalah snapshot, oke, pada suatu titik waktu tertentu dan kemudian distribusi dari guru pada titik waktu tersebut. Oke. Nah, jadi sebetulnya ada perbedaan dari hasil antara kedua data ini. Jadi kalau kemudian kita lihat di awal-awal tahun mengajar, kita bisa melihat bahwa ya ada steep learning curve atau kemudian
bisa dikatakan efektivitas yang meningkat cukup tajam. Namun demikian, untuk data-data cross-sectional analysis, maka kemudian bisa dikatakan efeknya itu adalah flat setelah kemudian 5 tahun atau kemudian 6 tahun mengajar. Namun demikian, untuk data yang kemudian menggunakan teacher fixed effects yang bisa menghubungkan guru dengan siswa antar waktu, kita bisa melihat bahwa selain ada peningkatan yang cukup signifikan di awal-awal tahun, tapi juga ada peningkatan setelahnya. Oke, ini adalah salah satu saya kira perbedaan metodologi dan juga data, dan kemudian perbedaan hasil yang bisa kita peroleh. Nah, kemudian juga secara umum dalam rangkuman ini menunjukkan bahwa pengalaman guru itu berasosiasi positif dengan capaian siswa di kelas seiring dengan karir guru. Oke. Dan sekali lagi penambahan itu paling signifikan di tahun-tahun awal guru mengajar. Oke. Namun demikian paling tidak untuk teacher fixed effects kita menemukan bahwa sebetulnya peningkatan dari teacher experience effect itu terus berlanjut bahkan di dekade kedua maupun dekade ketiga dari karir mereka. Oke. Nah, ini adalah sesuatu yang saya kira menarik, dan tabel ini itu memberikan summary tentang studi-studi dan kemudian persentase dari studi yang menemukan efek yang positif. Nah, selain kemudian kita tertarik untuk melihat efek dari guru, pengalaman guru terhadap pendidikan, salah satu hal yang juga kita perlu telaah sebetulnya itu adalah guru itu tidak ditempatkan di sekolah dengan distribusi yang sama. Ada guru yang ditempatkan di sekolah-sekolah yang lebih menantang. Oke, ada kemudian guru-guru yang ditempatkan di sekolah yang lebih baik. Nah, ini kemudian perlu kita telaah apakah perbedaan dari efek pengalaman mengajar guru di environment yang berbeda. Oke, biasanya untuk konteks Amerika Serikat paling tidak kita membedakan antara high poverty school dan kemudian low poverty school. Jadi high poverty school itu adalah sekolah-sekolah yang sebagian besar muridnya itu adalah disadvantaged atau siswa yang datang dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian juga untuk konteks Amerika Serikat, disadvantaged schools itu juga diasosiasikan dengan persentase minoritas yang lebih banyak, baik yang Hispanic maupun African American. Sedangkan kalau yang low poverty school itu adalah sekolah-sekolah yang terletak di distrik yang lebih kaya, kemudian keluarga-keluarga yang lebih kaya dan juga relatif kulit putih. Jadi kira-kira itu adalah distinction umum yang dimiliki, dan kita bisa melihat bahwa yang menarik adalah ada peningkatan dari efek pengalaman mengajar guru terhadap capaian antar waktu, tetapi kemudian peningkatan itu terjadi lebih cepat di antara guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang lebih bagus. Oke, jadi kalau kemudian kita lihat pada 5 tahun mengajar, gap antara efek pengalaman mengajar di sekolah terbaik sama kemudian sekolah kuartil 3 sama kuartil 1 itu bisa mencapai 20%. Dan kemudian setelah 10 tahun mengajar, gap antara efek pengalaman mengajar guru di sekolah kuartil 3 dan kuartil 1 itu bisa mencapai 38%. Ya, ini sesuatu yang bisa dikatakan cukup signifikan. Ini adalah studi yang dilakukan oleh Kraft dan Papai di tahun 2014 untuk konteks di North Carolina. Oke, sesuatu yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Nah, topik berikutnya itu adalah sertifikasi guru. Oke, ini yang merupakan salah satu faktor yang bisa menjelaskan kualitas guru. Nah, untuk konteks Amerika Serikat, salah satu syarat minimum untuk mengajar itu adalah sertifikasi. Oke, namun demikian, studi-studi yang mencoba untuk melihat efek dari sertifikasi itu menghadapi tantangan. Tantangannya itu adalah
banyak sekali atau variasi dari program sertifikasi atau kemudian program persiapan guru itu cukup beragam dan kemudian tidak bisa kita standarisasi. Oleh karena itu, kita akan cukup sulit untuk membedakan apakah ini nanti efek dari sertifikasi atau kemudian efek dari kualitas dan kemudian proses sertifikasi itu sendiri. Jadi ini adalah sesuatu yang nantinya akan cukup menantang pada proses identifikasi dari efek sertifikasi. Nah, namun demikian, walaupun studi itu sudah dilakukan, tapi masih belum banyak nih bukti-bukti tentang efek sertifikasi. Nah, saya kira kita bisa kemudian berangkat untuk konteks Indonesia. Oke, jadi efek dari sertifikasi dan kemudian selain kemudian mendapatkan sertifikasi, guru-guru ini kemudian juga mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan kemudian peneliti ingin melihat apa dampak dari sertifikasi dan gaji yang lebih tinggi ini terhadap capaian pendidikan siswa. Nah, sebagai catatan di sini, studi ini dilakukan dengan menggunakan randomized experiment. Jadi kemudian ada guru-guru yang kemudian mendapatkan undangan untuk mendapatkan sertifikasi dan kemudian nanti setelah mereka mendapatkan sertifikasi mereka akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Sedangkan nanti ada kelompok kontrol yang kemudian mendapatkan sertifikasinya itu kemudian tertunda. Nah, hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa tidak ada dampak dari sertifikasi itu terhadap capaian siswa, baik yang di midline maupun yang di endline. Jadi ini adalah salah satu temuan yang cukup bisa dikatakan cukup influential dalam hal efek dari sertifikasi guru untuk konteks Indonesia. Sebetulnya ada satu studi lagi yang juga menarik. Tapi kemudian kita lihat di studi ini, walaupun tidak ada dampak dari capaian terhadap capaian pendidikan, tetapi studi tersebut atau paper tersebut paling tidak menunjukkan bahwa ternyata ada efek terhadap peningkatan dari probabilitas atau penurunan probabilitas guru itu mengambil pekerjaan yang kedua. Juga kemudian adanya penurunan laporan guru itu stres atau kemudian menghadapi stres keuangan dengan adanya gaji yang lebih tinggi ini. Jadi sebetulnya walaupun ada pengurangan dari beberapa intermediate outcome atau behaviors, tapi ultimate outcomes-nya yaitu adalah test score itu tidak ada dampaknya. Kemudian juga ini untuk konteks Amerika Serikat, Goldhaber dan Brewer itu menemukan bahwa siswa dari guru yang memiliki sertifikasi standar di matematika itu mendapatkan istilahnya mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang gurunya tidak memiliki kredensial atau sertifikasi di subjek tertentu. Kemudian mereka juga menemukan bahwa guru yang memiliki sertifikat atau kredensial sertifikasi atau kredensial yang standar itu tidak berdampak. Artinya apa? Artinya jika guru itu bersertifikat, maka guru tersebut efektif jika sertifikatnya itu adalah di subjek tertentu. Oke, jadi ini adalah temuan yang menarik dan untuk konteks Indonesia, hasil tersebut terkonfirmasi bahwa guru yang memiliki pengetahuan subject matter yang lebih tinggi itu mereka adalah guru dengan kualitas yang lebih baik. Oke, dan ini adalah salah satu gambaran pentingnya meningkatkan subject matter knowledge dari guru-guru di Indonesia. Nah, saya mengundang kalian untuk melihat laporan dari Bank Dunia tahun 2015 karena banyak sekali insights yang cukup menarik kalau memang kalian akan mencoba untuk mendalami kualitas guru di Indonesia. Nah, topik berikutnya itu adalah degree level dan juga kemudian subject matter preparation. Jadi secara umum pendidikan dari guru itu tidak sepenuhnya berdampak kepada student achievement. Salah satu alasannya paling tidak untuk konteks Amerika Serikat itu adalah sebagian besar guru itu sudah mendapatkan gelar bachelor, pada saat kemudian mereka mengajar. Mungkin nanti akan berbeda untuk konteks Indonesia. Jadi studi yang dilakukan oleh Hanushek di tahun 1994 ini review lagi terhadap literatur, dia menemukan bahwa 100 dari 113 studi itu menemukan dampak yang tidak signifikan dari tingkat pendidikan guru. Bagaimana dengan efek dari advanced degrees?
Jadi studi dari Hanushek dan kemudian Rifkin itu menjelaskan bahwa advanced degree itu juga tidak signifikan menentukan capaian pendidikan dari siswa. Oke. Namun demikian, Gold, Haber, dan Brewer itu menemukan bahwa advanced degree di subjek yang mereka ajar itu ternyata memiliki dampak, terutama untuk konteks matematika dan kemudian ilmu pengetahuan alam. Kemudian Monk dan Rice di tahun 1994 itu menemukan bahwa guru yang mengambil mata kuliah matematika pada saat mereka kuliah memiliki dampak yang positif terhadap capaian siswa. Oke, namun capaian tersebut itu positif pada saat mereka itu ditempatkan untuk mengajar matematika. Oke. Nah, untuk konteks Indonesia yang mungkin berbeda dengan konteks Amerika, studi dari Bank Dunia itu menemukan bahwa guru dengan pendidikan S1 itu lebih baik dibandingkan dengan guru yang tidak memiliki pendidikan S1, khususnya untuk konteks guru mengajar SD. Nah, jadi secara umum paling tidak untuk konteks Amerika Serikat, degree itu tidak terlalu berpengaruh terhadap capaian siswa, tetapi kemudian pengetahuan yang mereka miliki spesifik untuk subjek tertentu itu sangat-sangat penting. Sedangkan untuk konteks Indonesia, paling tidak untuk konteks SD, maka gelar S1 itu adalah salah satu yang cukup penting. Nah, selain itu juga ada teacher ability. Jadi Ede dan kawan-kawan tahun 2004 itu menyatakan bahwa kemampuan guru itu adalah prediktor yang cukup kuat untuk student achievement dibandingkan dengan efek pengalaman guru dan juga kemudian efek dari advanced degree dikombinasikan atau disatukan. Jadi sebagai contoh, studinya Rowan dan kawan-kawan, Ehrenberg dan Brewer, itu menemukan hubungan positif antara performa guru dalam sebuah ujian terhadap capaian pendidikan. Artinya dia merupakan prediktor yang kuat. Kemudian Greenwald dan kawan-kawan di tahun 1996 di studi review literatur yang mereka lakukan itu menemukan bahwa 50% dari studi yang mereka review itu menemukan dampak positif dari profisiensi akademi dari guru. Jadi ini adalah kemampuan akademi dari guru. Oke. Dan kemudian review mereka itu menemukan di saat yang bersamaan bahwa pengalaman guru dan juga kemudian gelar itu hanya signifikan di 15% dan 29% dari studi secara berurutan. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita peroleh? Jadi yang pertama kesimpulannya itu adalah kualitas guru itu sangat penting. Dan selama ini kita baru melihat kualitas guru yang bisa kita observasi, sedangkan nantinya itu adalah banyak sekali kualitas guru yang belum kita observasi. Jadi penting untuk policy maker itu untuk fokus pada isu-isu terkait dengan rekrutmen, bagaimana caranya merekrut guru dengan kemampuan yang baik, guru dengan kualitas yang baik. Jadi kemudian guru itu harus masuk berdasarkan merit misalnya. Oke. Kemudian setelah guru-guru yang bagus itu bisa kita rekrut, pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana untuk mempertahankan mereka di dalam tenaga kerja guru atau yang disebut dengan retention. Untuk konteks misalnya untuk konteks Indonesia yang kemudian sebagian besar guru itu akan menjadi PNS, mungkin isu retention tidak terlalu masalah. Tetapi kalau kemudian untuk konteks sebuah perekonomian di mana tidak semua guru itu menjadi pensiun, tidak semua guru itu menjadi pegawai negeri sipil, maka isu retention itu akan sangat penting, terutama bagaimana caranya untuk mempertahankan mereka dengan kualitas bagus. Dan juga kalau kita bicara retention, berarti kita juga harus bicara attrition, jadi berapa dari mereka itu yang keluar. Nah, kemudian bagaimana guru itu, terutama guru-guru yang baik, itu didistribusikan di sekolah-sekolah, itu juga penting. Jadi studi dari Hanushek dan kawan-kawan itu menemukan bahwa guru-guru yang ditempatkan di low poverty school, ini di high poverty school sebetulnya ya, itu kesulitan untuk merekrut dan juga kemudian mempertahankan guru. Oke. Dan kemudian salah satu temuan yang juga disupport oleh beberapa temuan yang lain itu menunjukkan bahwa banyak dari guru itu yang pindah ke sekolah yang lebih bagus karena mereka
mendapatkan kesempatan yang bagus. Jadi kemudian mereka memiliki experience gain yang tinggi di high poverty school, dan kemudian guru-guru yang baik ini kemudian akan pindah ke sekolah-sekolah yang lebih bagus. Ini yang disebut dengan revolving door phenomena. Oke. Nah, salah satu isu yang dihadapi oleh Amerika Serikat saat ini. Oleh karena itu, beberapa negara bagian di Amerika Serikat itu sudah mulai untuk menerapkan intervensi untuk meningkatkan performa dari guru. Jadi yang pertama itu adalah peningkatan gaji di antara mereka yang mengajar di sekolah-sekolah yang menantang atau high poverty school. Nah, tapi di atas itu ada juga kemudian negara bagian yang menerapkan performa berdasarkan kinerja. Jadi kemudian untuk guru-guru yang capaian pendidikan siswanya itu lebih tinggi, maka mereka akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi pula. Nah, ini sesuatu yang menarik dan saat ini saya kira kita menunggu hasil dari evaluasi tersebut. Kemudian guru yang lebih berpengalaman dan kemudian kualifikasinya tinggi itu cenderung untuk mengajar di low poverty schools yang latar belakang keluarga anaknya lebih bagus, yang mereka memiliki high performing students, dan juga kemudian relatively itu adalah anak-anak dari kulit putih. Namun demikian, guru yang kualifikasinya itu kurang baik itu cenderung untuk bekerja di high poverty schools. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan pula. Dan juga menarik sebetulnya, apakah ada isu ini di konteks negara-negara lainnya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah akhir dari kuliah kita yang ke-10. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya.